Di awal tahun 2026 ini, media sosial justru ramai oleh satu potongan podcast yang mendadak diungkit ulang. Nama Ibrahim Rishad atau Ohim ikut terseret setelah pernyataannya di sebuah podcast kembali viral dan memicu perdebatan. Suami Salsabila Adriani itu langsung dicap red flag oleh netizen yang berbakti. Lantaran pandangannya soal peran istri dalam rumah tangga dianggap terlalu kaku dan beraroma transaksional. Dari situ rasa penasaran publik melebar. Bukan hanya soal opininya, tapi juga tentang latar belakang dan pekerjaannya selama ini. Kegaduhan bermula dari obrolan di podcast Debbie dan Marco saat Ohim merespon kemungkinan istrinya berhenti bekerja dan bergantung penuh pada suami. Ia menilai kondisi tersebut tidak seimbang karena urusan rumah bisa dibantu asisten rumah tangga sementara istri tetap didorong produktif untuk memenuhi keinginannya sendiri. Pandangan itu dinilai sebagian netizen yang budiman merendahkan peran ibu rumah tangga. Padahal Ohim dikenal sebagai aktor dengan rekam jejak panjang di dunia hiburan sejak 2017. Dampak polemik ini membuat pasangan tersebut memilih menutup kolom komentar, menjadi bukti bahwa jejak digital bisa berubah menjadi bola salju tanpa rem. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman lagi rame nih dibicarakan oleh warganet ya. Jadi ada aktor Bang Ohim ya yang udah menikah dengan Mbak Salsa ini nih gitu. Jadi si Mas Ohim ini kan ditanya nih di podcast gitu, kalau Mbak Salsa ini menginginkan jadi RT gimana? Dan responnya sangat mengejutkan teman-teman. Dia bilang nggak boleh, dia tetap harus kerja. Karena katanya kalau dia mau sesuatu istilahnya gitu harus usaha sendiri. Jadi dia nggak mau katanya cuma sekedar minta ke gua katanya itu soal apa kesannya katanya gua kayak babu. Nih gimana menurut kalian ya teman-teman, setuju nggak dengan pernyataan si Bang Ohim ini? Ya namanya udah jadi istri udah tanggung jawab suami lah. Mau apa-apa juga istri ya mintanya ke suami. Apa dia nggak tahu ya kalau seorang suami itu memberikan semua keperluan istri sekaligus apa yang diminta oleh istri itu dikasih oleh suami paling besar akan diganti berlipat-lipat. Apa dia nggak tahu ya? Menurut kalian gimana ya teman-teman? Coba kalian di bawah. Jadi miris aja dengernya ya, kok ada laki modelan begitu ya. Gue yang jelek begini aja alhamdulillah dapat laki sayang gitu, sampai gaji receh-receh kasih ke gue. Nah itu si Salsabila cantik begitu ya, emang gampang Ohim dapetin si maksudnya cakep gitu ya, tapi jangan pelit-pelit juga. Ya udah kewajiban gitu kan, gaji dikasih ke bini gitu, mau beli apa aja ya dari laki. Ya meskipun kayak gue nih pengen kerja, ya laki gue nggak maksa semau gue, ya emang gue nggak bisa diem, pengennya cari duit aja gitu ya. Tapi tetap kodrat kita kan jadi cewek ya ibu rumah tangga kalau udah nikah. Sedih banget ceritanya ya, apalagi sampai si Sabul bilang pernah sampai pengen lapar, udah bilang tuh ke si Ohim sampai dia nge-GoFood sendiri kan, gak mikirin ya. Sabul tuh cantik banget, padahal gue ngefans banget sama hubungan kalian loh. Kirain mah benar-benar perfect, ternyata kasihan banget ya. Semangat untuk Sabul ya, Salsabila. Lagi rame suami suruh istrinya itu untuk tetap bekerja karena pekerjaan rumah itu bisa di cover sama ART. Salah apa bener? Ya nggak salah sama sekali. Yang salah siapa? Yang salah adalah elu yang memilih pasangan seperti ini. Karena at the end of the day, kalau elu menikah dengan orang yang pemikirannya tidak sejalan atau sepemikiran sama elu, ini akan menjadi backfire buat elu. Ini akan menjadi kerikil-kerikil tajam yang nantinya akan melukai elu secara perlahan tetapi pasti. Bagi gue, semua orang itu punya alasannya kenapa dia itu bisa berstatement kayak begitu. Jadi, kita itu nggak bisa nyalahin individu seseorang, menurut gue ya. Karena pasti kan dia punya pengalaman atau setidaknya ada hal-hal yang mungkin dia punya trauma lah dengan pengalamannya, makanya dia memilih keputusan seperti itu. Dan di sini pentingnya lu harus mengenal pasangan lu luar dalam. Bukan cuman enak pas lagi awewong doang, ataupun dia cuman good looking terus dia setia apa gimana. Cinta itu nggak pernah cukup, apalagi buat laki. Karena laki itu butuhnya ego yang dikasih makan, baru cinta itu menyusul. Kalau elu mentingin cinta buat laki, susah.
Tapi kalau lu bisa kasih makan egonya, baru tuh laki bisa nurut cinta sama lu. Seru banget bacain komentar tentang podcast si Ohim yang akui tidak setuju jika Salsa jadi IRT yang dibiayain full sama suami. Komentar dengan like terbanyak, si Tina mengatakan ini curhatan hati laki-laki yang pingin punya pasangan cantik tapi nggak mampu biaya. Hostnya juga rada-rada zir. Yang ketiga ini mengatakan kalau suaminya bukan orang kaya, biasa aja, tapi aku nggak dibolehin kerja, cukup fokus ke rumah sama anak. Dan yang Black Angel bilang nggak semua suami seperti suami Nikita Willy. Menurut keyakinan aku ya, memang gak semua orang itu seberuntung Syahrini, gak seberuntung Nikita Willy maupun Nia Ramadhani yang suaminya itu bisa full provide dan mereka diberikan kebebasan untuk either mau berkarya, mau cuan atau mau ya udah urus rumah cantik-cantik aja, urus suami. Lagi-lagi kan ada banyak sekali jenis rumah tangga ya antara pasangan, dimana untungnya memang dari awal si Ohim dan juga Salsa itu memang mereka sudah sepakat, oke, kita bakal sama-sama cuan gitu loh untuk kebutuhan rumah untuk masa depan. Nah, bukan cuman si Ohim maupun host podcastnya yang memiliki pemikiran yang sama gitu loh. Kayak meskipun mereka bisa provide gitu ya, full provide untuk rumah, untuk istri, tapi mereka juga lagi-lagi mencari istri yang bisa cuan juga gitu loh. Karena dari pengalaman aku dating sama cowok yang sukses gitu ya, dia bilang ke aku kalau ya aku ingin istri aku bisa berkarir supaya lebih produktif aja gitu loh, biar bisa bangga dibawa untuk ketemu orang dan juga bisa build this empire gitu. Dan banyak sekali cewek yang don't mind gitu loh, mereka mau-mau aja karena mereka rasa oh ya udah aku juga bisa cuan, aku juga bisa dapetin uang, I don't mind gitu. Tapi ada juga cewek yang berharap, oh nggak apa-apa deh aku iayain aja, nanti pas udah nikah aku kerja 1 tahun, abis itu aku bilang aku udah mau di rumah aja gitu, nggak mau kerja lagi. Nah itulah yang bakal jadi masalah nanti. Aku pengen tahu kalau kamu sendiri, apakah kamu nih yang masih single, apakah kamu expect kamu mau kerja juga kalau misalnya suami kamu itu mapan, atau kamu bakal milih suami yang bisa full provide dan kamu nggak mau kerja lagi meskipun sekarang kamu independen. Dan buat istri-istri, apakah kamu masih cuan dengan hati yang senang meskipun suami kamu itu udah mapan? Ohim, suami salah satu artis, lagi jadi perbincangan karena podcastnya. Ohim. Sebenarnya nggak ada yang salah dari omongannya Ohim dalam podcast yang beredar yang ramai banget itu. Nggak ada yang salah, Him. Beneran deh, nggak ada yang salah buat diri elu. Kok bisa seorang laki-laki, ganteng katanya, kaya juga, artis besar juga, tapi masa iya kalau kerja, nyari duit, ngasih uang bulanan ke istri, menganggap dirinya sebagai babu? Jujur aja sebenarnya gue paham. Satu sisi gue paham yang dimaksud sama Ohim, satu sisinya gue hilang paham gitu. Gue paham maksudnya si Ohim itu dia mau istrinya itu tetap bekerja untuk memenuhi segala keinginan dirinya sendiri gitu loh. Jadi istrinya tuh juga harus kerja buat bisa beli barang apa yang dia mau gitu loh. Gue ngerti, paham maksudnya. Tapi cara komunikasi lo dalam podcast tersebut itu bener-bener nggak banget, Ohim. Gue juga paham ya kalau seorang istri itu bukan bos dalam rumah tangga, tapi seorang istri itu adalah amanah. Menafkahi itu adalah kewajiban suami. Menafkahi itu seharusnya bukan membuat kamu merasa menjadi seperti babu, tapi harusnya itu membuat kamu menjadi suami serta laki-laki yang utuh. Jadi jangan pernah kamu merasa direndahkan hanya karena kamu melakukan kewajiban yang sebetulnya itu memuliakan kamu. Ini kalau kata Syahrini mah ya, hempas. Sekarang si Ohim ngomongin gak apple to apple lah, kan pekerjaan rumah bisa diurusin sama mbak bla 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 bla. Oke, kalau misalnya gak apple to apple. Sekarang kalau nanti bini lo melahirkan, punya anak, bisa gak apple to apple sama lo? Bini lo itu udah jadi independent woman dari lama. Filmnya, seriesnya, sinetronnya, iklannya itu udah bener-bener banyak banget. Belum lagi endorsan BA dan segala macamnya, itu udah banyak banget.
Jadi istri lo sebelum nikah sama lo itu penghasilannya udah ada, dia udah jadi independent woman. Tapi bukan berarti ketika lo menikahi seorang wanita independent woman terus lo bisa jadi seenaknya ngebeli barang dari hasil kerja keras uang sendiri. Itu memang bahagia, itu melegakan sekali dan ngerasa puas. Tapi ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, dia akan lebih senang ketika sesuatu hal yang dia pengen banget itu dibeliin dan dipenuhi sama suaminya. Gua nggak tahu gimana perjanjian mereka dalam pernikahan ya. Bisa aja memang mereka menjanjikan dan ada perjanjian bahwa ya udah nggak usah pakai uang bulanan, tapi kalau lo mau gue beliin. Atau ya udah lu gua kasih uang bulanan tapi ini udah include semuanya ya, kalau lu mau belanja lagi jangan minta lagi. Ya gua nggak tahu kesepakatan mereka antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga mereka itu seperti apa. Cuman kalau dari omongannya Ohim yang kayak gitu, dia ngerasa babu ketika dia menafkahi istrinya, ngasih uang bulanan, dan dia merasa babu ketika dia kerja, dia merasa babu. Itu kayak gak banget sih buat gue ya. Tapi kalau buat istrinya ya nggak tahu. Buktinya mereka nikah, berarti kan istrinya oke-oke aja. Gue juga satu sisi paham ya maksudnya Ohim tuh kayak mungkin karena ngomongnya memenuhi keinginan, sedangkan dalam pikiran gue adalah keinginan itu tidak akan pernah berhenti dan keinginan itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi mungkin maksudnya Ohim adalah kalau istrinya mau sesuatu hal yang lebih dari apa yang udah dia kasih, ya dia harus berusaha kerja, dia harus mendapatkan apa yang dia mau, keinginannya harus didapatkan sendiri. Dia juga harus kerja, istrinya tuh harus kerja gitu loh. Sedangkan di sisi lain Ohimnya juga tetap memenuhi apa yang dimauin sama istrinya. Tapi namanya keinginan itu terlalu luas dan terlalu liar untuk diturutin semua-muanya. Cuma yang bikin gua gedek adalah omongannya Ohim yang ngerasa babu, yang ngerasa dirinya tuh babu ketika dia tuh harus memberikan uang bulanan, dia harus kerja ngasih uang bulanan, terus dia bilang dia ngerasa dirinya jadi babu, terus dia bilang dia nggak apple to apple dan segala macam. Come on, lu belum punya anak, nanti kalau udah punya anak, seorang istri yang melahirkan, hamil, melahirkan, ngurusin anak dan segala macam itu nggak akan apple to apple sama lo yang kerja cari nafkah di luar. That's why you must marry a man.